berdaulat. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari-hari ini pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman buat kita. Dan masa-masa transisi hari-hari ini kita masih belum bebas untuk bergerak dan beraktivitas. Semua masih dibatasi dan kita masih harus sangat berhati-hati dan berjaga-jaga. Dan banyak di antara kita yang mengalami kesulitan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan bahkan juga banyak yang mengalami kekurangan. Sesungguhnya hari-hari sulit yang kita alami itu semua sudah ada di dalam kitab Tuhan. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Allah tahu bahwa kita akan mengalami masa-masa sulit, sudah ada di dalam kitab Tuhan dan tentu Allah mengizinkan. Dan kalau kita masih ada sampai saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan semata. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi sekali lagi, kita masih ada, masih mempunyai kesempatan sampai saat ini, semuanya adalah karena kasih dan anugerah Allah semata. Lalu, kalau Allah masih memberikan kesempatan buat kita, pastilah ada maksud Allah, ada tujuan Allah. Yang pertama, karena Allah menyayangi jiwa kita lebih dari apapun. Allah izinkan kesulitan-kesulitan terjadi karena Allah menginginkan supaya kita mencari Allah, supaya kita menerima Yesus dan terkoneksi dengan Allah. Allah tidak senang kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, tetapi kita tidak menerima Yesus, kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak memperoleh keselamatan. Allah tidak suka. Allah menginginkan supaya kita semua memperoleh keselamatan. Itulah kehendak Allah. Itu sebabnya Allah izinkan kita mengalami kesulitan, supaya kita menyadari kebergantungan kita kepada Allah, supaya kita mencari Allah lebih sungguh. Dan jika kita sudah hidup di dalam Tuhan, sudah menerima Tuhan Yesus dan terkoneksi dengan Allah, Allah ingin supaya kita dibentuk seperti emas yang murni. Jadi kita semakin serupa dengan Kristus, semakin kita dibersihkan, disucikan. Itulah sebabnya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita. Lalu ada tujuan lain, ada maksud lain. Mengapa Allah memberikan kita kesempatan? Yaitu supaya kita melakukan tugas seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Ada tugas memberitakan Injil, tugas untuk bersaksi, tugas untuk berguna dan berdampak bagi orang lain. Itulah tugas yang Allah berikan buat kita. Jadi bukan sekedar kita menerima keselamatan lalu kita hidup untuk diri kita mencari kesuksesan, kesenangan buat diri kita. Bukan itu, tetapi supaya kita berdampak buat orang lain, supaya kita menginjil menjadi saksi buat orang lain. Itulah tujuan Allah. Dan untuk semuanya itu, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Allah tidak membiarkan kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa kuat di dalam dunia ini? Bagaimana kita bisa menjadi semakin seperti Tuhan Yesus, dan bagaimana kita bisa melakukan tugas-tugas Tuhan tanpa kekuatan Allah? Itu tidak mungkin. Allah tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak dibiarkan
berjuang dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, tetapi Allah memberikan kepada kita penolong, Allah memberikan kemampuan kepada kita lewat daripada Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk mengerti, untuk taat kepada firman Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengalami perubahan demi perubahan, dan sehingga kita mampu untuk melakukan tugas-tugas yang Allah berikan, dan juga menginjil serta menjadi saksi bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, karena Allah sudah berjanji dan memberikan Roh Kudus kepada kita, mari kita menginginkan, mari kita merindukan, mari kita meminta supaya Allah berikan Roh Kudus. Di dalam kitab Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, di dalam kehidupan kita yang sulit saat ini, hari-hari akhir adalah hari-hari yang sulit. Firman Tuhan mengatakan, kita lebih lagi membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita, yang memberi kita kekuatan, kemampuan, memberi kita kuasa untuk kita taat, untuk kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, untuk kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan, dan untuk membuat kita mampu menjadi saksi dan memberitakan Injil buat sesama. Jadi mari kita meminta supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Demikianlah yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.